Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Endang Sriwigati dari TK Pembina 2 Anggelanggu. Silakan Ibu untuk memperkenalkan diri. Mohon izin Bu, perkenalkan nama saya Dwi Indah Fatmawati. Saya dari SDN Belir 3, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Bagaimanakah kabarnya Bu Indah hari ini? Alhamdulillah baik, sehat Bu. Tetap semangat ya. Insya Allah semangat selalu. Ini bagaimana kondisi di lingkungan pendidikan jenengan, terutama di SDN Melirip ya, kalau tidak salah tadi. SDN Belir 3. Kalau bisa diceritakan. Kebetulan, bukan kebetulan, alhamdulillah saya mengajar di kelas 6 Ibu. Kurikulum yang saya pakai masih K13. Untuk kurikulum Merdeka baru di kelas 1, 2, 4, dan 5. Untuk kelas 6 insya Allah masih tahun depan untuk pelaksanaan kurikulum Merdeka. Jumlah siswa saya ada 27 orang, 27 anak dengan background yang luar biasa, beragamnya, kreativitasnya juga luar biasa semua. Itu aja sih Bu. Adakah kendala-kendala yang dihadapi Bu Indah selama ini? Untuk kendala sih, saya rasa hampir ditemui oleh setiap guru ya, karena kalau anak sekarang itu meskipun mereka berada di rumah aja, tapi mereka sudah mengenal gadget dari kecil, sehingga kadang-kadang itu suka ada kebocoran-kebocoran informasi yang belum waktunya untuk mereka, tapi sudah mereka ketahui, sehingga kadang-kadang adabnya dan akhlaknya itu sedikit terlalu dewasa dari usianya gitu Bu. Apalagi juga tontonan-tontonan di TikTok, di YouTube dan lain sebagainya kan sekarang bisa diakses oleh semua orang tuh. Ya, Dan kadang-kadang juga influencernya itu kan nggak mikirin dampak dari apa yang mereka lakukan, dampak dari contoh perilaku yang mereka berikan, asal viral saja, sehingga anak-anak pun akhirnya meniru. Contoh sederhananya, kalau zaman dulu kita misuh, mungkin langsung digampar sama orang tua kita. Itu perkataan tidak baik, itu nggak sopan, dan lain sebagainya. Tapi, meskipun sekarang kita memberitahu bahwa itu adalah hal yang tidak baik, karena contohnya, baik di lingkungan maupun di tontonan mereka banyak seperti itu, seringkali mereka itu menganggapnya, oh, biasa saja. hal yang biasa. Itu hal yang dilakukan oleh semua orang. Dan itu bukan hal yang buruk. Semua orang suka nontonnya. Berarti kan it's normal to do, hal yang normal untuk dilakukan. Iya. Jadi tantangan yang dihadapi oleh Bu Indah ini masalah moral ya. Moral. Ya. Ya, Untuk menyelesaikan kondisi seperti ini, bagaimana untuk tindak lanjutnya dari panjenengan sebagai guru? oke. Ini tantangan yang berat sebetulnya karena kalau di TK pembelajarannya mungkin sampai jam 10-11 gitu ya. Kalau di kami sih nggak berbeda jauh, mungkin hanya sampai jam 12, 12.30, sehingga kami juga tidak bisa mengontrol perilaku mereka secara langsung, tontonan mereka secara langsung, meskipun tetap ada pembiasaan-pembiasaan baik yang dilakukan di sekolah, tapi juga tetap membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak. Dan meskipun kami juga bekerja sama dengan orang tua, tapi sesuai, bukan sesuai. The technology is on their hand. Mereka pegang teknologi di tangannya. Mereka pegang gadget dari kecil. Nah, si gadget kecil ini yang nampaknya tidak berdaya,
Tapi efeknya sangat luar biasa ya kan Bu, Iya, betul. sehingga gimana ya, sangat sukar sekali. Karena kalau dibilang kita ndak gadget juga sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, kita dituntut juga untuk pembelajaran dengan teknologi, pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman yang sekarang zamannya teknologi dan internet, tapi di lain pihak kita juga jadi kurang bisa mengontrol apa yang anak-anak kita tonton, apa yang anak-anak kita lakukan, sehingga sebuah tantangan yang sulit sekali. Ini karena memang masalah moral ya yang dihadapi, jadi kan melibatkan seluruh unsur. Ya, Ini bagaimana untuk tanggapan dari orang tua sendiri? untuk orang tua kerjasamanya bagus dengan orang tua. Iya Bu, nanti ini dihukum lah apalah. Tapi kita kan nggak bisa melakukan juga hukuman fisik. Dan meski tetap di sekolah ada program-program untuk pembentukan karakter karena meskipun saya masih ke-13, tapi untuk pelaksanaan profil pelajar Pancasila tentu saya nggak harus menunggu saya melaksanakan kurikulum merdeka untuk mengimplementasikannya kan Bu, karena Ya, profil pelajar Pancasila yang 6 itu kan bisa diimplementasikan di semua iya, kurikulum saya rasa. iya. Sekarang yang pertama dimensi berketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak mulia dengan cara kami melakukan pembiasaan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Kemudian di setiap hari Jumat kami juga mengadakan istighosah, Ya. kemudian sholat duhur berjamaah. Nah, kemudian karena kadang-kadang ada yang sudah terlanjur suka nyeletuk ngomongnya, tambahin dah, gitu. Itu setiap kali mereka mengucapkan itu, eh, mereka harus mengucapkan istighfar 3 kali. Pada awalnya sih memang, oh apa sih, gak sengaja. Tapi lama-kelamaan mereka, ya meskipun tidak bisa menurunkan angkanya secara signifikan, angka pengulangan ucapan itu, ucapan kata-kata umpatan itu, tapi setidaknya mereka setelah sadar kalau berkata yang kotor, mereka beristighfar. Dan alhamdulillah sih sudah nggak terlalu kayak awal masuk dulu. Karena setelah liburan itu kan anak-anak itu kayak udah bebas merdeka, nggak ada yang ngatur-ngatur gitu. Tapi begitu masuk, alhamdulillah sudah lumayan baik. Gitu, Bu. Jadi rencana aksi kita sebagai guru ya untuk memperbaiki moral itu kan terus menerus dilakukan. Nah Gitu. ini harapan dengan seperti itu, apakah bisa maksimal untuk bisa merubah tingkah laku anak-anak? Untuk merubah tingkah laku anak-anak, kita kembali ke teori kontrol ya Bu ya. Iya, Kalau yang bisa mengontrol kan diri sendiri, dirinya anak-anak sendiri. Jadi kita sebagai guru kan wajibnya itu mengingatkan dan terus menanamkan hal-hal positif kepada mereka. Kalau mereka menurut itu kan ilustrasi kontrol ya, seolah-olah kita bisa mengontrol mereka, tetapi yang terjadi faktanya adalah mereka mengizinkan kita untuk mengontrol mereka. Nah, supaya bisa seperti itu, kita mempunyai efek kontrol kepada mereka, kita harus memberikan pelayanan yang tulus pada mereka bahwa ibu ini adalah gurumu di sekolah dan ibu ingin yang terbaik untukmu. iya, Ini hal yang baik untuk dilakukan, ini hal yang tidak baik. Kamu mau menjadi baik atau tidak baik, ini terserah kepadamu. Tapi harus ingat di dalam kehidupan itu kita diajarkan di agama seperti ini itu mungkin. Dan yang paling penting sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai ibunya anak-anak di sekolah, kita nggak boleh menyerah. Kalau kita menyerah, ya wes lah karepmu, udah hancur sudah. iya. Ini untuk penerapan tanggung jawab kepada anak-anak itu sendiri, itu bagaimana pelaksanaannya di Yang bermaksud sekolah? tanggung jawab bagaimana Bu? Uh, untuk penguatan moral sendiri, jadi pelaksanaan tanggung jawab ke anak-anak itu Oh ya, bagaimana?
Kalau untuk memimpin berdoa, itu kami melaksanakannya sesuai urut absen. Jadi setiap anak itu diberi kesempatan untuk memimpin. Pemberian kesempatan untuk memimpin ini untuk biar mereka merasa adil. Oh, saya bisa. Meskipun ada juga yang malu-malu atau tidak mau, malu dan lain sebagainya, tapi kalau kita memberikan feedback positif kepada mereka, itu kan juga bisa meningkatkan rasa percaya diri mereka. Oh, ternyata saya bisa ya, gitu. Sehingga pada gilirannya yang akan datang, mereka juga nggak malu dan pede untuk sekedar menyiapkan di depan, memimpin berdoa begitu. Oh ya, saya juga punya program di kelas saya itu sebelum pembelajaran menghafalkan juz amma. Gitu seperti itu. Ya, gitu. Jadi saya punya checklist hari ini dia setoran surat apa gitu, Bu. Dan kebetulan saya punya satu murid Nasrani karena berbeda agama sehingga saya harus tetap bertoleransi dan memberikan penghormatan kepada agamanya. Saya suruh dia bawa Alkitab untuk ketika teman-temannya setor hafalan ke saya, dia tetap mendapatkan kesempatan untuk mempelajari agamanya sendiri dengan cara membaca kitab sucinya itu, Bu, yang saya lakukan. Bagus sekali Bu Indah untuk apa namanya berusaha untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk merubah moral, memperbaiki moral anak-anak karena efek dari gadget tadi. Coba kita lihat bagaimana pelaksanaan apa namanya di lembaga pendidikan itu sendiri. Perbaikan moral dengan kegiatan-kegiatan yang non agama itu bagaimana? Mohon maaf, bisa diulang, Bu? Untuk pengembangan moral anak-anak, selain kegiatan agama, adakah kegiatan yang lain? Ada, Bu. Coba bisa Kegiatan piket dan kegiatan merawat taman sekolah. Itu kan apa namanya juga bentuk rasa kasih sayang terhadap makhluk ciptaan Allah. Kita diberikan tanaman, tumbuh-tumbuhan yang harus kita syukuri, yang harus kalau musim panas kayak gini kita harus sirami dia. Kalau dia udah berantakan kita harus memangkasnya supaya rapi. Karena itu juga pembelajaran untuk PKN. ya. Jadi menyayangi tumbuhan dan hewan itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan atas pemberiannya. Iya betul. Gitu, Bu. Nah, selain kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan moral, walaupun itu jelas nanti arahnya kepada pembenahan moral anak itu sendiri. Kegiatan yang lain adakah seperti literasi, seperti itu Bu Oh, Indah? pasti, Bu. Kalau untuk kegiatan literasi, saya memiliki program Selasa membaca dan Kamis membaca. Jadi kalau hari Selasa dan Kamis setelah setor hafalan itu saya menerapkan reading workshop sama reading aloud. Terkadang juga kegiatan literasi ini saya include-kan di dalam mata pelajaran karena untuk pengembangan literasi sebenarnya adalah bukan tanggung jawab guru bahasa kalau di pelajaran, tapi semua tanggung jawab semua guru, mau PJOK, mau PKN, agama, semuanya itu mereka bisa mengincludekan literasi di situ. Untuk kegiatan literasi sendiri, kalau di sekolah saya tadi ada Selasa membaca, khususnya di kelas saya Selasa membaca dan Kamis membaca, kemudian ditambah lagi dengan apa namanya reading workshop dan reading aloud yang juga saya terapkan kadang-kadang di kelas lain karena sebelum kita menyuruh mereka membaca, mereka harus tahu dulu bahwa membaca itu menyenangkan. Dan kita sebagai guru juga harus memberikan contoh. Oh, membaca. Bu guru membaca. Oh, bu guru itu nggak nyuruh tok. Selain itu, untuk kegiatan literasi juga harus terarah. Kalau selama ini kan gerakan literasi sekolah, oke 15 menit kamu membaca. Membaca apa terserah, nggak ada yang ditargetkan. Tapi kalau kita bikin perencanaan terlebih dahulu, misalkan
Karena literasi itu tidak terbatas hanya membaca sebenarnya Ibu ya. Tapi di literasi itu bisa masuk selain buku, bisa dengan literasi video, literasi digital, literasi numerasi, dan lain sebagainya. Tapi apa namanya, di membaca itu karena di tahap awal ya, di masuk operasional konkret kita kan mereka lebih baik membaca, karena membaca itu bisa learn to read dan read to learn. Learn to read-nya itu yang di fasenya Bu Endang sama fase A itu fondasi membaca. Mereka belajar tentang huruf A, bunyinya A, mulutnya seperti ini A, tulisannya bulat, garis berdiri, itu belajar untuk membaca. Namun untuk di fase B dan C, B, C, dan seterusnya sampai tahap akhir, mereka mulai belajar learn to read. Read to learn, membaca untuk belajar. Jadi ada materi-materi yang bisa mereka pelajari untuk misalkan perkembangbiakan hewan atau tumbuhan. Pasti di buku teks itu kan ada materi bacaan tuh Bu yang bisa dibaca. Nah itu mereka sudah masuk dalam fasenya membaca untuk belajar. Kalau di awal belajar untuk membaca, jadi gurunya harus mengajarkan phonemic awareness-nya, bunyi A, E, kemudian U, dan lain sebagainya. Tapi di fase B dan ke atas itu mulai belajar tentang pemahamannya, tentang nalar kritisnya bagaimana. Kemudian untuk buku-buku yang zaman sekarang itu dalam kegiatan membaca tidak dianjurkan membaca buku dongeng. Karena kalau dongeng itu hikmahnya sudah eksplisit sekali. Ini baik, ini buruk. Tapi sekarang dianjurkan untuk membaca buku-buku yang bertema sehari-hari, bertema STEM, bertema sains, yang bisa mengeksplorasi dirinya anak, menimbulkan rasa keingintahuannya, dan juga bisa mengasah nalar kritisnya. Karena buku itu bisa menjadi cermin, bisa menjadi jendela, dan juga bisa menjadi pintu bagi anak-anak. Menjadi cermin itu misalkan di buku terbitan Litara itu ada judulnya Aku Kelas 1. Itu kan bagus untuk transisi PAUD ke SD. Iya, betul. Nah, di kelas 1 itu tidak semua anak kan senang, oh aku sekarang kelas 1, aku udah besar, aku siap mandiri, dan lain sebagainya. Tapi kan ada anak-anak, aduh, aku masuk ke dunia yang baru, apakah aku bisa masuk ke dunia ini? Nah, di buku itu akan menceritakan di kelas 1 itu bagaimana. Nah, ketika anak itu merasakan hal yang sama, dia akan relate dengan buku itu, kemudian dia akan mencari tahu dan membaca dan sebagainya. Iya. Dengan kegiatan literasi yang diadakan oleh Bu Indah, adakah membawa dampak kepada permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah jenengan tadi? Pasti ada dampaknya Bu. Dampak yang pertama itu di raport pendidikan nilai taraf literasi di sekolah saya meningkat secara signifikan di ANBK-nya. Berarti pemahaman anak-anak untuk membaca bacaan itu sudah lebih bagus. Kemudian karena tidak melulu untuk bahasa saja, saya juga mengajarkan reading aloud-nya itu untuk apersepsi. Ketika ada materi yang sesuai, yang ada bukunya yang berhubungan, saya mengkoneksikan materinya ini dengan buku yang sesuai. Misalnya untuk perkembangbiakan hewan, itu saya ada buku yang namanya Tempat Aman untuk Pak Kuda Laut. Nah, kita kan anak-anak kan masih belum paham kalau kuda laut itu ternyata ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Nah, di buku itu diceritakan, sehingga setelah membaca buku itu saya bisa mengintegrasikan materi IPA-nya tentang pertumbuhan, apa itu vivipar, apa itu ovovivipar, dan apa itu vivipar gitu Bu Endang. Oke. Jadi pada dasarnya program yang jenengan laksanakan ada dampaknya di perubahan moral anak-anak yang awalnya seperti itu bisa lebih baik lagi. Ini terakhir Bu Indah Betul, dari Bu. waktunya.
Sudah hampir Heeh, melewati batas, iya. Bu. Ini terakhir, Nggih. eee, apa harapan Bu Indah sebagai guru? Harapan ke depan, Nggih. angan-angan, cita-cita Bu Indah sebagai guru nggih. Harapan saya sebagai guru ke depan untuk khususnya murid saya dan murid-murid saya di SD Mulyadi 3, tentu mereka menjadi anak-anak yang soleh-soleha lebih baik dalam hal apapun, mereka bisa mengembangkan bakatnya dengan semaksimal mungkin, dan juga mereka bisa menjadikan literasi atau kegiatan membaca itu sebagai habitualnya, apa ya gitu, sebagai kebiasaannya yang akan dibawa seumur hidupnya. Tuh, kemudian secara umum saya juga ingin menyebarluaskan literasi kepada semua pihak, semua jenjang, bahwa literasi itu penting tidak hanya untuk meningkatkan skor PISA Indonesia, tapi juga untuk memaksimalkan potensi anak dan juga meningkatkan daya kritis mereka. Itu, Bu. Saya kira untuk kegiatan coach dan coaching hari ini cukup. Apabila saya banyak kata salah ataupun kekurangan, mohon maaf. Kita akhiri Bu Indah ya. Oke, sampai Assalamualaikum jumpa. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.